Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama YouTube channel Ziyad Al-Wafi. Kali ini kita akan kembali lagi melanjutin karir kita sebagai pelatih, ya. Sebelumnya kita membawa Rans Nusantara di Liga 3 dan kita akan lihat terlebih dahulu apakah mampu sebagaimana yang kita harapkan juara Liga 2. Kita sudah bisa lihat di musim kedua sudah ada logo Pegadaian Liga 2, berarti kita berhasil promosi ke Liga 2. Tapi kita belum tahu apakah juara atau runner up atau third place, ya. Kita lihat terlebih dahulu pemain-pemain kita yang mengalami kenaikan peringkat atau ratingnya, sementara Emil Audero paling tinggi ya nampaknya dengan kenaikan 11, ya. Lalu disusul oleh Sean Patinama, juga ada Regan Slater dan Edin Dzeko mengalami keturunan cukup signifikan secara harga pasar juga, ya. Begitu juga dengan Tom Hayen, tapi tidak terlalu rendah. George Amat sama juga, hanya Dzeko yang rating dan pasarnya sangat turun drastis. Oke, kita akan sementara melihat terlebih dahulu musim kita yang lalu di Liga 3, dan ini adalah peserta-peserta Pegadaian Championship Liga 2 Indonesia musim 2027. Kita akan lihat Global United, Madura United, PSBS Biak Nupar, 3 tim yang degradasi dari Liga 1. Lalu ada Garuda Yaksa, Adiaksa, Sumsel Bekasi, Persiraja, PSMS Medan, Persikat Depok, PSPS Pekanbaru, Persikat Tegal Sriwijaya, Barito Putra, Delpras Eduardo, Kendal Tornado, Persipal Palu, Rans Nusantara, Pekanbaru, dan Dejan United. Ketiga tim yang promosi, ya, Rans Nusantara, Pekanbaru, dan Dejan FC. Setahu gua musim ini di dunia realnya siapa ya? Dejan juga, tapi satu lagi kayak bukan Pekanbaru, ya guys. Sementara di Liga 3 kita akan lihat terlebih dahulu Persiko Kudus, Persiba Balikpapan, PSIS Semarang yang degradasi. Lalu tetap ada Persika Karyaanyar, Gresik United, Persiba Bantul, kalau nggak salah PSGC Ciamis yang promosi musim ini ke Liga 2, ya, bersama dengan Rans dan Dejan. Persiko Tim United, Nusantara, Batavia, PSDS Deli Serdang, Persipa Pati, Tribarta Lavlesia, Persikota Perserang-Serang, Persitara Jakarta, Persibo Bojonegoro, Persinap Sang Maestro, Persiden Wana Borders, Persebata, Persikab Bas, ya. Sementara kita lihat terlebih dahulu masih dengan pemain-pemain kita, ya. Di Liga 1, Liga 1 yang berhasil promosi Persipura Jayapura, PSS Sleman, dan Persela Lamongan. Masih ada Persib Bandung, Borneo Samarinda, Persija Jakarta, Malang United, Persebaya, Persita Tangerang, PSIM Yogyakarta, Arema FC Bayangkara, Persik Kediri, Dewa United, PSM Makassar, Semen Padang, Persijap, dan Persis Solo. Sementara kita masuk juga, ya, di Piala Indonesia. Kita akan nanti melawan Tornado FC di babak 32 besar. Kita akan kembali lagi lihat pemain kita. Sementara yang mendapatkan kenaikan rating paling tinggi tadi Emil Audero, dan untuk harga pasar yang tertinggi kita lihat terlebih dahulu, ya. Ada Kosaka, ya, dari Jepang, berusia 19 tahun, kenaikan ratingnya 2 menjadi 71, pasarnya menjadi 24.760,117, ya. Lalu masih banyak pemain lain. Kita lihat dulu musim lalu gimana. Oke, di Championship PSS Sleman menjadi juara, ya. Jadi juara disusul peringkat kedua Persipura Jayapura dan Pers. Ada Persela Lamongan. Ramai Romatik dari Persipura Jayapura berhasil menjadi top skor, dan top assist ada Renan Silva. Top 11 ada di posisi kiper ada Pancanur, 2 back ada Gonçalves, ada M Revan dari Persiraja. Lalu ada Tua Salmoni dari PSPS Riau, ada Iveri dari Bekasi City, ada Adlin Caya dari PSMS Medan, ada Rumakik, lalu ada Tefuri, Tyrens Puhiri, ada Hargianto, Hai Fajar, dan ada T Rahmat. Sementara di peringkat keempat ada Persiraja disusul oleh Barito Putra, disusul lagi oleh PSMS Medan, PSPS Pekanbaru, Bekasi City, Garuda Yaksa, Sumsel United, Adiaksa, Kendal Tornado, Detras Sidoarjo, Persipal Palu, Persegal Tegal, Persikat Depok Sriwijaya. Kita coba cek di BRI Liga 1, juaranya Persib Bandung dengan top skor Dalberto, ya, dengan mengumpul 26 poin, disusul oleh Mark Klok dengan 9 assist.
Lalu ada posisi kedua Persija Jakarta disusul oleh PSM Makassar. Ya, ada Persebaya Surabaya, Dewa United, Persik Kediri, Bayangkara, Borneo Samarinda, Persis Solo, Malut United, PSIM Yogyakarta, Arema, Persita, Semen Padang, Persijap Jepara. Di top 11 ada Steven dari posisi kiper dari Dewa United, ada Xtex dari Skek ya dari Persis Solo, Sambu dari Borneo, ada Deloy dari Dewa, Dodi Alvanjin dari Persis Solo, Jamota dari Persija, Toral dari Persik, Matsumura dari Bayangkara, Rekovic dari Persebaya, Peralta dari Borneo, dan Alberto dari Arema. Tidak ada pemain Persib Bandung ya. Oke, di Liga 3 kita lihat terlebih dahulu. Oh, kita skip terlebih dahulu. Kita ke Piala Indonesia. Yang juara ada Malut United ya. Top skornya ada Diogen Campos dari Bali United ya. Kita nggak bisa pulang lihat top skornya ya. Dan ada Bali United dikalahkan oleh Malut 3-0 ya. Lalu ke Liga Nusantara. Ya, Rans Nusantara berhasil menjuarai Liga Kasta ketiga Indonesia disusul oleh Pekanbaru dan Dejan. Oh, sangat luar biasa kita ya. Kita mencetak kurang lebih berapa gol nih? 104 gol dan hanya kebobolan 26 gol. Sangat luar biasa, berarti itu kurang lebih 78 gol yang kita cetak, guys. Ya, dengan selisihnya ya, agregat 78 gol. Dengan mengumpulkan 109 poin dari 35 kemenangan, 4 draw, 3 seri. Ya, susul oleh Pekanbaru 79 poin dan Dejan 73. Jaraknya sangat jauh. Dan pemain kita Antonio Casas berhasil menjadi top skor disusul oleh Muhammad Saifullah dari Persipapati, Abdul Latif Triansyah dari Dejan, Brian Bagaskara dari Batavia, dan posisi kelima masih ada Miliono Jonathan dari Rans ya, 21 gol. Ada oleh Romani dari Rans juga 15 gol. Kita lihat terlebih dahulu. Di posisi di top skor ada Regan Slater dengan 17 asisnya, disusul oleh Matt Flekislak ya, dari Rusia 13 asis. Ada Elian Distrak 8 asis, Antonio Casas 7 asis, Franco Amatucci 7 asis juga. Top 11 kita lihat terlebih dahulu. Emrido dari Persikutim, lalu ada N Gomez dari Rans Nusantara, Syukon Al dari Batavia, Syafrial dari Persitara, Distrak dari Rans Nusantara. Di tengah ada Iksan dari Pekanbaru, lalu ada Emmanuel dari mana ini? Klub mana ini? Emmanuel dari Persebata, lalu ada Prasetya dari PSDS Daily Sudak, ada M Gozi dari mana tuh? Lupa mana dia? Oh, dari Gresik United. Di atas ada Antonio Casas dan Saifullah dari Persipapati. Setelah tadi ya rekap musim pertama kita. Kita lihat terlebih dahulu. Sementara top skor kita dipegang oleh Antonio Casas ya, dengan 27 gol. Kita lihat Kosakai 6 kali main 0 gol. Oleh Lomanai 31 kali main 16 gol. Edin Diziko 8 kali main 8 gol 2 assist. Sangat luar biasa pemain ini. Andi Rojas 9 pertandingan 5 gol. Miliono Jonathan 39 pertandingan 21 gol. Matif Kislak 42 pertandingan 15 assist 8 gol. Ahmad Tuci 22 penampilan 7 assist 4 gol. Franz Rogo 3 penampilan 0 assist 0 gol. Regan Slater 34 pertandingan 17 assist 3 gol. Darko Giadi 6 pertandingan 0 gol 0 assist. Tom Haye 23 pertandingan 5 assist 5 gol. Eleanor Renders 14 kali bermain 4 assist 1 gol. Elian Distrak 44 penampilan, selalu berarti hampir semua pertandingan dia main ya. Ya, ntar kita hitung 42. Ya, 40 semua pertandingan dia main. 8 assist 2 gol. Sen Fatinama 12 bermain 1 assist 0 gol. Nolan 13 permainan 1 assist 0 gol. David Okabu 44 penampilan sama-sama ya, tidak tergantikan, 2 assist 1 gol. Nixon Gomez 44 penampilan juga 3 assist 3 gol, tidak tergantikan, berarti 8 penampilan 0 assist 2 gol. Rion 5 penampilan 0 assist 0 gol. Kok bisa mereka main ya? Rizky Ridho 0 penampilan, George Ahmad 0 penampilan, Emil Audero 0 penampilan, John Richards 40 penampilan 0 gol ya, nama kiper ya. Oke, kita akan terlebih dahulu boyong pemain untuk di musim kedua kita ngelatih. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ada tawaran. Leonardo Jonathan ada tawaran ya, pasarnya udah naik. Kita coret aja ya. Lalu ada tim baru kita dari Kendal Tornado ya. Apa sih namanya?
Tornado. Kita ada L-nya ya kan guys. Mereka juga main di sini ya. Ya, nggak usah lah ya, kita skip saja. Oh, penawarannya dihapus, oke. Darko Giabi, pasarnya juga udah naik, semua udah naik ya. Oke, sementara itu kita akan coba jual Jordi Amat ya. Walaupun kontraknya masih ada dan pasarannya masih ada juga. Apa kita pinjamin aja ya. Karena kontraknya masih ada 4 tahun, kalau dijual sayang. Pasarnya juga masih tinggi. Walaupun turun ya. Kita pinjamin aja, kita coba. Bersamaan juga dengan mungkin Rizky Ridho. Biar agak mendapatkan menit bermain ya. Kita pinjamin saja. Lalu di posisi gue pengen juga di atas. Kosakai mungkin kita pinjamin saja. Pasti akan diisi oleh Antonio Casas, oleh Romney dan Miliano Jonatas juga masih ada di situ ya. Tapi kalau sabar ya. Kita pilih-pilih terlebih dahulu. Ya, Dindiciko kita pensiunkan saja. Oke, kita letakkan ke cadangan. Kosakai kita tahan. Kita akan cari satu striker penyerang lagi. (26 tahun). Oke, kita lihat terlebih dahulu, coba Romero-nya. Kita pasang tawar. Kontraknya sisa 2 tahun. Ya. Kita bisa mungkin di angka 5 juta coba. Transfer diblokir ya. Kita coba datangi lagi. Siapa ya? Coba dia. Sim lalu kita tolak sama dia ya. 3 tahun. Cukup lama juga, tapi poin udah ya kan guys. Oke, kita nggak akan di atas 6 juta ya. Kita akan cek terlebih dahulu. Kita cari sih di posisi striker ya, karena di posisi kanan kiri masih ada Ole Romani, ada Georgias, ada Kosakai, ada Miliano Jonathan, cukup kan kiri. Gue cuma butuh di posisi pelapis dari Antonio Casas ya. Coba tawar siapa lagi ya? Coba dari Dinamo Dresden. Ini klub mana ini? Kasta kedua Bundesliga. Kontraknya sih berapa tahun lagi guys? 6 bulan lagi. Oke. Udah ada bebas transfer nggak sekarang ya guys? Nggak ada ya? Aturannya kan ada kan? Bebas transfer. Ya biasa di sini ini ada nih. Bebas transfer ya kan? Aturannya ada. Kita coba tawar di angka 4,5 aja. Deal. Oke. 4,8. Oke, berarti 5 juta deh, oke. Oke, tidak mau berarti kita lepas juga. Kita cari juga kontribusinya di musim lalu ya, bagus atau tidak. Kita cek dulu lagi pemain. Nah, ini pemain kesukaan gua. Gue sering mainkan dia ya. Tapi coba kita cek dulu pemain-pemain dari klub-klub Liga Indonesia, apakah ada yang bisa dibeli ya. Tentu kita bisa ngeliat kontribusinya ya kalau di Liga Indonesia ya. Kayak Diego Campos ya. Tapi kalau nggak salah dia di sayap ya kan. Oke, Rahmat Reski. Oke, dari Bali nggak ada. Oke, cukup tidak menjanjikan kontribusinya. Coba dari Liga 3. Andre Chung 16 gol. Oke, usianya pun masih bisa dibilang good ya. Oke, coba kita tawar dulu. Mana tadi? Oke, 6 juta turunnya oke. 6,3. Oke, coba 7 terakhir. Oke, tidak mau juga deh ya. Gue pengen coba tawar nih, tapi nggak ada pula mukanya ya guys. Siapa lagi bisa kita tawar ya guys? Coba dari Jepang, sisa kontraknya 7 bulan. Kita bisa tawar di harga 5,5. Oke.
berarti 6 juta. Deal, aturannya deal. Enggak juga. Oke, coba ke atas lagi dari Almeri. Coba kontraknya masih 1 tahunan. Coba ini ya dari Almeri, tawar 5 juta. Enggak juga ya. Oke, ini dari, tapi kayaknya shooting aggression. Oke, coba kita cek dulu dari berdasarkan skill ya. Tentu kita cari yang shootingnya. Oke, lalu heading, leadership kita tidak betul. Oke, strike marking. Oke, ball recovery, agility, pass, save, anticipation, reflect, ball code, cover, aggression, intelligence, strike. Oke, possession. Oke, tapi tadi kita dari tolak sama dia ya guys. Ini tapi terlalu mahal. Coba tawar. Coba 5,5. Gua mau sama poin ini ya. Nggak mau juga. Oke, udah batas tuh ya guys. Coba lagi tawar dari Brazil. Kenapa mereka pada nggak mau ya? Padahal gajinya cukup besar, cukup murah ya. Kok cukup besar ya? Kita coba, kok kontrak pun masih dribble. Striker yang luar biasa sih itu guys. Juan Cross coba. Gaji pasar terlalu mahal. Siapa kita beli ini guys? Oke, coba ini dari Umaya Sports. Duh, coba kita tawar gajinya dulu, terlalu mahal nih. 14,6 aja lah ya. Menam, terima. Jadi kita tambah juga asisnya itu, kita kasih 500. Terus golnya 1000. Sama juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tawarin kontrak coba 5 tahun. Masih relatif murah lah ya. 4 juta. Oke, 4,5. Oke, berarti dia belum terima dengan gajinya ya segini ya. Kita taruh coba di angka 15 juta aja. Oke, padahal udah mau ya kan. Tidak mau gajinya di angka naikkan coba. Juta coba ya. 14.000. Wah, ini pemain banyak maunya sih gua rasa guys. Nggak mau deh kan, ya udah kita skip aja. Coba Lawrence. Oke, ini bagus. Tipikal striker nomor 9 kali ya. Otomatiskan aja. Tuh, kita naikkan dulu 20 biar mau dia. Lu di angka 4 juta coba, kontraknya 5 tahun. Oke, 4,5. Oke, berarti dia minta gaji di atas tuh ya, 22 juta aja. Coba naikkan sedikit aja, 25. Kalau mau juga deh, yaudah. Oke, kita tawar lagi, coba Benny tadi ya, kita tawar di angka 25 gaji dia guys.
main banyak maunya sih ini gue rasa. Udah terakhir 30, kalau dia nggak mau ya udah. Oke, nggak apa-apa. Kita cari dulu pemain lain. Siapa ya guys? Oke. Itaru Matsuda. Leadership bagus, strike-nya bagus. Coba tawar aja. Dengan gaji 25 juta. Lu 4,5. Oke, coba kita tawarkan dia 40 aja dah. Gua ribet capek mencari pemainnya. Oke, good. Kita lihat dulu pemain kita dengan gaji termahal ya. Siapa saja gaji termahal? Koshaka dengan 16.000. Kita lalu ada Antonio Casas 21.000, oleh Romania ada 14.000, 40.000 ya. Ekspektasi kita harus yang lebih tinggi dibandingkan pemain lain. 15.000. Niki stok pun mahal 37.000 guys. Amatucci 20-an. Rego 19, Regan 18, Rako 18, Tom Haye 22, Eliano 18, Elians 35 cukup mahal juga. Shane 17, David Okagu. Oke. 37 lumayan juga. Rido 16. Emil Audero paling mahal ya guys, 47. Oke, kita langsung saja coba mainkan terlebih dahulu. Kita nggak usah banyak-banyaknya, cuman tadi nambah satu penyerang aja ya. Dan kita coba pinjami 2 center back kita. Oke, langsung saja kita pakai formasi 4-3-3 ya. Udah berganti sekarang. Emil Audero menjadi kiper utama dengan ratingnya yang sangat tinggi. Tetap ya. Oke, kita mainkan melawan Bali United pertama di Championship pekan pertama. Romanel mampu kalah. Oke, di pertandingan pertama kita kalah atas Bali United. Kita lihat, buat dulu target. 4 assist. Menangkan turnamen Piala Indonesia. Lalu hindari. Oke, sabar, salah. Oke, dari Bayangkara ada tawaran 6 bulan 245 juta tanpa Emiliano. Kita harus mainkan terlebih dahulu pemain-pemain yang memang menjadi andalan kita di musim lalu melawan Bekasi City. Oke, berarti ada kesalahan di posisi bertahan kita ya guys. Coba kita ganti terlebih dahulu. Di Piala Indonesia babak 32 besar melawan Kendal Tornado. Amatucci, kembali lagi Amatucci. Oke, kita berhasil menang. Tom Haye kita percaya terlebih dahulu. Melawan Adi Aksa di Championship pekan ketiga. Jonathan kembali 1-1 oleh Abdillah dari Adi Aksa FC. Oke, Jordi Amat ditawar oleh Aizwal, klub dari mana gua nggak tahu tuh. Oke, kita coba mengubah. Tampaknya Antonio Casas agak demam panggung ya. Oke, Sakai Matsuda. Oke, Sakai lagi. Oke, M Yashir, PS Pekanbaru.
sudah. Oke, satu sama di babak Piala Indonesia terakhir ya. Kita akan skip nanti ke awal musim lagi apa kita berhasil juara dan promosi ya ke kasta ke pertama Liga Indonesia ke Osaka. Oke, membantai Bali United yang mengalahkan kita di pekan pertama 6-2. Kita lihat di top skor, sementara kita tidak masuk ya. Lalu di posisi top assist juga tidak ada. Kita lihat terlebih dahulu, inilah cadangan kita ya. Given Alsa Didan, oke. Gue berharap itu akan bertambah terus ya. Oke. Kita lihat terlebih dahulu ya kontraknya. Oh, ternyata ada Agi Firman, sayangannya sisa 1 bulan aja. Kita harus perpanjang ya guys. Kita perpanjang dulu 4 tahun. Oke, kirim tawaran. Oke, kita naikkan aja gajinya ya. Ini pemain penting untuk masa depan, bisa kita jual. Usahanya masih usianya masih muda kali. Tidak mau juga ya. Oke, kita naikkan coba di 25. Oke. Lalu ada lagi kah? Tidak ada. Oke, cukup. Oke, kita akan skip aja terlebih dahulu antara Kosakai dengan 5 golnya dari 3 penampilannya ya. Sangat luar biasa Kosakai. Tampaknya Antonio Casas harus berlatih lagi ya. Oke, kita akan skip, saya akan nanti ke awal musim musim ketiga kita menjadi pelatih ya. See you the next video.